sekarang di sesi yang kedua ini, Bapak Ibu semua, kita akan mendengarkan ada sharing yang luar biasa ya. Kita pertama-tama akan menghadirkan seorang bapak, seorang ustadz yang sudah berposisi bronze agensi. Bagaimana ceritanya, kisah perjalanannya, awal perkenalannya, kita akan simak langsung nanti dari narasumber kita. Tetapi terlebih dahulu kita saksikan profilnya berikut ini ya. Oke, beliau adalah seorang ustadz ya, seorang pengelola Yayasan Pondok Pesantren Anak Darut Thoibah ya, di kota tinggalnya ada di Cianjur, Bapak Ibu semua, dan saat ini berposisi bronze agensi. Ya, dan seperti apa kisahnya? Kita akan langsung tanyakan saja kepada Bapak Ustadz Hilman Fauzi ya, Pak Ustadz Hilman panggilannya. Selamat siang Pak Ustadz. Oke, Pak Ustadz Hilman dari sekarang lagi di mana posisinya? Lagi di Cianjur ya? Kebetulan hari ini saya posisi lagi di Cianjur, Pak Frans. Oke, baik. Pak Ustadz Hilman boleh diceritakan sedikit nih latar belakangnya Pak Ustadz sebelum sibuk di Tri-Eye. Apa saja kesibukannya sehari-hari Pak? Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya Pak Frans. Alhamdulillah hari ini saya Ustadz Hilman Fauzi, posisi bronze agensi, berasal dari kota Tauco Cianjur. Latar belakang saya adalah kegiatan sehari-hari mengelola, kebetulan punya yayasan sendiri di bidang kegiatan pondok pesantren anak. Sehari-hari saya dari pagi sampai malam ya mengurus para santri Pak Pran. Jadi tiada hari tanpa memberikan pembelajaran yang terkait dengan agama kami di pesantren agama Islam, begitu Pak Frans. Baik, Pak Ustadz Hilman, kesibukannya sebagai pengajar di pesantren ya, Pak Ustadz Hilman ya. Dan ya, betul, Pak. Bagaimana ceritanya Pak Ustadz bisa berkenalan dengan bisnis Tri-Eye pertama kali ini? Boleh diceritakan, Pak? Ya, siap. Jadi 2 tahun yang lalu, kebetulan di tahun 2018, tepatnya 2018 bulan April, itu saat-saat di mana sebelumnya, 4 bulan sebelumnya, itu di akhir 2017, saya juga aktif di kegiatan travel umroh, Pak Frans. Nah, yang mana pada saat itu memang travel umroh yang saya tekuni, kegiatan rekrut jemaah yang saya tekuni di travel tersebut bermasalah Pak Frans. Ya pada intinya jemaah yang saya rekrut, yang seharusnya berangkat, ternyata travelnya bermasalah sehingga jemaah tersebut tidak bisa berangkat. Nah, di saat-saat genting seperti itu, maka ada teman saya juga, seorang ustadz juga, beliau namanya Pak Ustadz Denny Iskandar. Saat ini beliau sama posisinya bronze agensi juga, menawarkan program Tri-Eye. Nah, awalnya memang saya tidak terlalu respon, karena saat itu memang kondisinya sangat-sangat kurang mendukung, karena saya memikirkan bagaimana jemaah ini harus berangkat. Gitu kan. Sekali, 2 kali, sampai pada akhirnya beliau ini mengajak leader tertingginya di Cianjur. Beliau namanya Ki Bagas Patigeni. Nah, pada saat itu beliau menjelaskan bahwa Pak Ustadz, saat ini kan ada tanggung jawab jemaah yang harus diberangkatkan. Kira-kira kenapa tidak Pak Ustadz ambil momentum daripada income di program Tri-Eye ini? Nah, pikiran saya mulai teracuni dengan program ini. Di sisi lain ternyata ada sebagian teman saya yang menawarkan bahwa untuk pemberangkatan jamaah itu bisa pakai dana talang. Nah, jadi 2 kesempatan momentum ini saya ambil. Si jemaah umroh ini saya berangkatkan terlebih dahulu. Kemudian untuk mencicilnya, alhamdulillah di 2020 ini sudah berjalan hampir setengahnya. 50% saya cicil dana talang tersebut dari bonus Tri-Eye. Jadi alhamdulillah, bahkan alhamdulillah puji syukur di bulan ini, tepatnya tanggal 1 September kemarin, saya bisa menghadiahkan 1 unit mobil Daihatsu Sigra untuk sang istri, dan itu pun saya bayar dari cicilannya dari bonus Tri-Eye, Pak Frans. Oke, baik.
jadi ada seorang sahabat yang mengenalkan ke Pak Ustadz Hilman ya tentang program 3i Networks ya. Dan waktu itu masih ingat mungkin kesan pertama Pak Ustadz ketika melihat program 3i itu, kesan pertamanya seperti apa Pak Ustadz? Saya acuh sekali, Pak. Saya acuh sekali, tidak ada respon sama sekali. Karena yang si Ustadz yang nawarin ini, upline saya itu mitra saya di travel sebelumnya, di travel yang bermasalah itu. Jadi istilahnya saya belum percaya lah. Oke, baik. Dan akhirnya tetap walaupun awalnya mungkin tidak percaya dan setelah itu bergabung, lantas apa yang akhirnya merubah pandangan Pak Ustadz sampai akhirnya kemudian malah mau menjalankan bisnis 3i Networks ini ya? Kalau tadi Pak Ustadz mengatakan awalnya acuh, tidak percaya begitu, lalu sampai akhirnya bergabung. Lantas apa yang memotivasi Pak Ustadz sehingga Pak Ustadz jadi semangat menjalankan bisnis ini sekarang? Memang di awal saya masih ingat itu kalau Masehinya di bulan April itu di Hijriahnya bertepatan dengan bulan Sa'ban, jadi 1 bulan sebelum Ramadan. Oke lah kata saya, karena si upline saya ini sering main ke rumah. Ya istilahnya mungkin PDKT ya, Pak Frans. Saya serahkan KTP dan uang 50.000. Maksudnya nanti saya ikut bayar premi pertama itu nanti aja setelah Lebaran. Nah, ini yang menariknya. Ternyata ada SMS masuk dari 3i. Saya sudah apa? Ternyata sudah melakukan premi awal. Jadi untuk premi awal sampai hari ini entah siapa yang bayar, entah upline saya ataupun komandan besar di Cianjur itu. Nah, makanya mau tidak mau di Ramadan tersebut istilahnya saya udah nanggung gitu kan, udah ada yang ngebayarin. Ya bismillah aja, walaupun secara sistem saya belum terlalu paham gimana, cuman yang saya pahami itu di 3i ini ada bonus elit, ada bonus prestasi. Kalau Pak Ustadz dapat 5 orang, maka bulan depan 800 sampai 1 juta. Ya saya kejar aja. Dengan posisi saat itu saya belum paham sistem. Yang penting saya dapat 5 nasabah aja, dapat 5 mitra. Dan alhamdulillah, bonus pertama saya itu kurang lebih 800 di elit pertama itu. Ya pada akhirnya mau tidak mau, saya semakin penasaran, saya semakin gali. Dan alhamdulillah saat ini, insya Allah, keyakinan saya di 3i ini luar biasa. Karena selain saya dapat income, saya bisa cicil bayar hutang, bulan kemarin bisa ngambil mobil untuk sang istri. Ternyata yang luar biasanya, selain kegiatan saya di pesantren memberikan nilai manfaat untuk anak-anak, untuk masyarakat dalam kegiatan pendidikan keagamaan, juga di program 3i ini ada yang namanya di proteksinya itu Pak Frans, yang luar biasa. Makanya ketika saya menawarkan ke rekan-rekan sesama para ustadz, saya biasanya berbicara, Ustadz, coba jemaah kita, jemaah majelis taklim kita gali impiannya. Pastinya dari sekian jemaah yang ikut ngaji di majelis taklim kita itu ada yang punya impian pengen umroh, pengen wisata rohani. Terkadang mereka terkendala dengan biaya, harus mengeluarkan uang 25 juta sampai 30 juta itu mereka berat. Coba kita kasih solusi program ini. Bagaimana caranya uang Rp12.000 atau Rp25.000 per hari, nanti kita tabung praktisikan di 3i per 1 bulan sekali. Jadi nanti minimal di 5 tahun sampai 10 tahun ke depan pesantren kita atau lembaga kita punya rombongan jemaah umroh. Dan nilai plusnya itu, kalaupun ada jemaah kita yang ikut nabung di sini meninggal dunia sebelum 5 tahun, kan nanti ada apa? Ada uang proteksi jiwa, istilahnya uang santunan. Si keluarga almarhum kan tetap yang dilihat itu walaupun si uang 21 juta, 42 atau 60 jutanya dari program 3i, mereka akan sangat berterima kasih kepada kita. Jadi pesantren ini punya sisi positif yang lebih, selain memberikan muamalah, selain memberikan pendidikan keagamaan, juga bisa memberikan kontribusi dalam kegiatan muamalah atau perekonomian. Mungkin seperti itu Pak Frans.
Baik ya, ternyata banyak sisi positif yang tergali dari 3i Network ini, bukan hanya bicara tentang penghasilan, tetapi ada manfaat proteksinya juga ya, dan ujung-ujungnya bisa membantu mencapai impian melalui dana investasi yang terkumpul selama 5 tahun itu tadi ya, Pak Betul, Ustadz betul, Hilman ya. betul. Oke, baik. Pak Ustadz Hilman, boleh diceritakan perjalanan karirnya menapaki posisi demi posisi di 3i sampai bisa mencapai posisi bronze agensi? Tentu perlu perjuangan, ada prosesnya, ada jatuh bangunnya. Bisa diceritakan secara ringkas seperti apa gambarannya, Pak, bisa sampai ke posisi bronze? Silakan, Pak. Ya manusiawi, walaupun mungkin saya istilahnya di Cianjur ini salah satu tokoh di kegiatan keagamaan yang namanya kita merintis sebuah usaha, sebuah bisnis, pastinya jatuh bangun. Memang sekian puluh persen pangsa pasar saya ya orang-orang yang kegiatannya hampir sama dengan saya. Dari pesantren ke pesantren, dari majelis taklim ke majelis taklim. Nah ini salah satu tantangan terberat saya itu adalah mereka selalu bertanya tentang kehalalan dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah, walaupun dari sekian puluh persen ada yang tetap kekeh menolak, tapi alhamdulillah hari ini dari jatuh bangun tersebut di November 2019 Allah kasih karunia saya bisa berada di posisi Bronze Agency. Walaupun ini tantangan terberat saya di masa pandemi saat ini, terus terang saya saya ungkapkan di room Zoom ini, satu jaringan saya itu hampir satu gerbong hanyut, Pak Frans. Karena mereka itu terbuai dengan networking yang lain. Walaupun pada awalnya si leadernya itu berkata bahwa ya kita jalankan network ini, MLM ini, nanti bonusnya kita untuk bayar premi. Nah, ternyata itu bullshit, itu omong kosong, Pak Pran. Akhirnya CAR-nya hancur, mau kembali malu, MLM yang lainnya pun hancur. Nah, itu bulan-bulan ini, Pak Pran. Mungkin itu, Pak. Ya, Pak Ustadz Hilman, saya tadi dengar cerita dari Bapak mengenai tantangannya mungkin juga ditolak dari beberapa rekan-rekan seprofesi begitu ya, lalu ada jaringan rontok. Nah, ini menarik, mungkin saya mau tanyakan satu hal nih Pak Ustadz Hilman, dan juga mungkin ini menjadi pertanyaan juga dari banyak teman-teman yang lainnya begitu ya. Bagaimana Bapak menanggapi mungkin tanggapan-tanggapan dari rekan seprofesi sesama Ustadz lainnya mungkin yang mungkin kurang cocok dengan program 3i begitu. Bagaimana pandangannya Pak Ustadz sendiri, Pak? Ya, kalau saya secara pribadi memang ke teman-teman yang saat ini mungkin kalau secara terus terang mereka menolak tidak. Tapi pada akhirnya alhamdulillah, bahkan hari ini saya menyesal, Pak Frans. Saya menyesal kenapa dulu di awal-awal saya tidak babadah habis semua rekan-rekan seprofesi saya. Karena saat ini banyak yang dulu istilahnya menolak ataupun belum bergabung, apalagi kemarin ketika saya bikin video pendek, datang Daihatsu Sigra, dan saya katakan ini saya bayar dari bonus 3i CAR, mereka alhamdulillah ternyata banyak yang kepo juga hari ini. Karena tetap ujung-ujungnya mereka pada akhirnya minta pembuktian, Pak Frans. Minta pembuktian. Makanya kemarin saya ngobrol sama senior leader saya, mentor saya di Cianjur, di Bagas Patigeni, dan saya hari ini nyesal. Nyesal kenapa Pak Ustadz? Kenapa dulu enggak saya babat habis teman-teman saya yang nolak, yang tidak nolak, harusnya dulu saya prospek semuanya. Karena ketika saat ini saya berada di posisi Bronze Agency, ternyata mereka justru malah kepo sekali. Nah, makanya untuk teman-teman yang mungkin hari ini maaf baru berposisi agensi ataupun baru gabung di program 3i CAR, kita babat habis aja. Karena suatu saat ketika nanti kita berposisi istilahnya minimal di Bronze Agency, kita buktikan bahwa program kita ini betul-betul layak diperjuangkan. Program kita ini betul-betul solusi untuk kehidupan secara finansial keluarga kita. Yang punya hutang insya Allah akan terbayar melalui program ini. Yang punya impian insya Allah akan istilahnya terwujud dengan program ini. Makanya jangan putus asa, jangan istilahnya
kendor, ketika ada penolakan, karena suatu saat mereka akan menyesal. Setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu menolak program yang kita tawarkan. Oke, baik Pak Ustadz Hilman, di akhir sesi ini mungkin bisa ada closing statement yang Pak Ustadz Hilman mau sampaikan ya di penghujung sesi ini, sebelum kita beralih ke narasumber kita yang satunya lagi. Saya berikan kesempatan sedikit lagi Pak, silakan Pak Ustadz. Ya, untuk teman-teman yang hari ini menyaksikan program Zoom di siang hari ini, saya Ustadz Hilman Fauzi dari Cianjur. Melalui program Tri-AC Air ini, mari kita bangun impian-impian kita. Mari kita buktikan bahwa hanya dengan bermodalkan 50.000, kita bisa punya penghasilan puluhan juta, bahkan ratusan juta. Hari ini, alhamdulillah saya bisa membuktikan bahwa selain kita bisa bermanfaat untuk teman kita, masyarakat kita, juga program ini sangat-sangat menjadi solusi, sangat-sangat menjadi pembuktian untuk perbaikan ekonomi kita. Mari sama-sama dimanapun Anda berada, kita boomingkan program ini. Karena ini adalah bagian daripada solusi kehidupan kita di dunia ini. Mungkin itu Pak Frans. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz Hilman sudah berbagi waktu ya, kisah, dan sangat inspiratif sekali. Saya yakin banyak yang kepanasan ya, dan banyak yang menyesal. Kenapa menyesal? Karena nontonnya sendirian Pak Ustadz. Ya, kalau nonton bareng sama tim, nonton bareng sama prospek, ya wah pasti luar biasa. Closing massal gitu ya. Oke, baik Pak Ustadz Hilman, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Semoga terus sehat dan sukses terus. Salam Pak Ustadz.